Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Raja Boa Hutan terguncang oleh serangan ganas yang tiba-tiba. Di depannya, kulit ular yang membatu tergeletak di tanah, diam-diam tenggelam ke dalam rawa-rawa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Raja Boa Hutan terlihat, hanya mampu menggunakan rencana pelarian putus asa melawan kemampuan membatu dari Medusa. Long Hao Shen diam-diam terkejut, memahami bahwa jika dia pernah melawan Andromalius, target terpentingnya adalah Medusa itu. Peringatan Yueye memang benar. Medusa ini bahkan melampaui Andromalius dalam tingkat ancaman. Bukan karena Medusa ini begitu kuat dalam diri mereka sendiri. Kemampuan membatu mereka tidak mungkin membatu dewa pilihan seperti Long Hao Shen seluruhnya. Tetapi bahkan hanya dilemahkan dan diperlambat oleh pembatuan itu akan menjadi pukulan fatal. Mata Medusa harus dihindari, jika tidak, tubuh seseorang akan sepenuhnya membatu. Dan lebih jauh lagi, mata Medusa dapat menembakkan semacam sinar laser yang membatu, juga membatu target saat mengenainya. Tentu saja, menggunakan kemampuan ini juga disertai dengan konsumsi energi spiritual yang besar dari Medusa. Setidaknya, meluncurkannya secara berurutan tidak mungkin, dan juga, di saat normal mereka dapat dianggap buta, tidak dapat membuka mata mereka kapanpun mereka mau. Andromalius mengeluarkan raungan rendah, mengarahkan jarinya ke Raja Hutan Boa. Kemudian, bawahannya perlahan-lahan menyebar, berjaga-jaga terhadap boas hutan di rawa-rawa. Jelas bahwa dalam pertempuran saudara-saudaranya, ular iblis akhirnya muncul sebagai pemenang. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh terakhir mereka, boas hutan biasa itu sudah bukan ancaman besar, mereka hanya bisa menunggu di dalam rawa untuk sebuah kesempatan. Dan yang ditunggu jelas adalah pertarungan antara dua raja mereka, antara Raja Ular Iblis Andromalius lawan dan Raja Boa Hutan. Andromalius tentu saja bisa menggunakan klannya sendiri untuk melemahkan Raja Boa Hutan, tetapi bawahan yang sudah hilang tidak sedikit, dan selain itu, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam kepada Raja Boa Hutan. Dengan keberadaan senjata pembunuh pamungkasnya, Pilar Dewa Iblis, dia memiliki keyakinan mutlak. Faktanya di setiap penggunaan Pilar Dewa Iblis, energi vitalnya sendiri berfungsi sebagai bahan bakar. Kali ini, targetnya bukan hanya harta karun di sini, tetapi juga pil internal dan tubuh Raja Boa Hutan. Ini semua adalah harta karun besar, dan jika dia memakannya, Andromalius memiliki setidaknya 70% peluang untuk menembus langkah ke-9. Di tengah raungan, Raja Boa Hutan mengarahkan pandangannya pada Andromalius, kemarahannya terlihat di matanya. Dalam beberapa hal, mereka semua adalah ras ular, namun saat ini mereka mirip dengan musuh bebuyutan. Sosok Andromalius sudah sangat besar, tetapi masih pucat dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Sebagai dua pembangkit tenaga listrik besar berada di ambang pertempuran sampai mati, Long Hao Shen lebih berhati-hati dalam menyembunyikan kehadirannya. Baginya, pertempuran yang akan terjadi adalah materi yang sangat berharga. Dia selalu ingin tahu sejauh mana kekuatan yang bisa digunakan Dewa Iblis ketika dia menggunakan pilar Dewa Iblisnya sepenuhnya. Dan jawaban untuk pertanyaan ini akan datang pada tahap ini. Dewa Ular Iblis Andromalius menusukkan tombak ularnya ke depan, berteriak terus-menerus. Ular iblis di sekitarnya juga melolong, dan hanya 4 Medusa di sisinya yang tetap tidak bergerak, tetap berada di samping pilar Dewa Iblis, dengan tenang menghadap ke arah Raja Boa Hutan. Keempat Medusa ini seperti 4 meriam ajaib yang sangat besar. Siapa yang tahu kapan mereka akan menembak lagi? Andromalius mengangkat tombak ular di kedua tangannya tinggi-tinggi, secara bersamaan, dan nyanyiannya yang teredam secara bertahap menjadi lebih bergema, dan mulai terdengar tajam di telinga. Di belakangnya ada pilar Dewa Iblis 70 detik, yang mulai mengeluarkan cahaya ungu muda. Untuk beberapa alasan, ketika merasakan cahaya ungu ringan ini, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan keakraban. Perasaan familiar ini tidak datang dari iblis, tapi sepertinya. Memikirkan hal ini, Long Hao Shen tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi di matanya. Namun, sangat cepat kembali normal. Segera, patung ular besar di atas pilar Dewa Iblis besar itu tampak hidup kembali. Sebuah bayangan gelap muncul entah dari mana, diam-diam mengikuti tubuh-tubuh Dewa Iblis Ular Iblis.
Pupil Long Hao Shen tiba-tiba melebar, karena terkejut dia melihat bahwa setelah mengasimilasi bayangan itu, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura di tubuhnya juga bertambah besar dan kuat. Aura besar itu sepertinya berasal dari pembuluh darahnya, tapi sepertinya itu adalah energi luar biasa yang bukan milik dunia ini. Kekuatannya tetap di puncak langkah ke-8, tetapi intensitas auranya bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dari jauh, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pilar Dewa Iblisnya, dan bahkan tombak ular di tangannya terus membesar. Raja Boa Hutan terus berteriak, dan 3 cahaya keemasan di punggungnya semakin bersinar. Lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dari tubuhnya, menyebarkan esensi kegelapan di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Apa yang menggantikannya adalah 2 jenis fluktuasi unsur tertentu yang berbau hidup dan mati. Racun di rawa-rawa menjadi lebih padat di udara, serangan asam racun mulai turun. Saat hujan racun itu turun ke Andromalius, seseorang bisa dengan jelas mendengar suara kesemutan, disertai dengan asap samar. Dari sini orang dapat membayangkan dengan baik bahaya besar yang terkait dengan serangan itu. Itu memang jauh dari sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-9, Raja Boa Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan sekitar. Ini adalah semacam kemampuan seperti domain. Namun secara kasat mata, Raja Boa Hutan belum bisa meluncurkan domain yang sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk kelompok South Cat King Long Hao Shen yang ditemui sebelumnya. Dari apa yang diketahui, untuk benar-benar mengendalikan domain, persyaratannya adalah setidaknya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9, dengan kata lain, untuk melampaui 300.000 unit energi spiritual. Dan pembangkit tenaga listrik manapun yang mampu mengendalikan domain, apakah dia berasal dari aliansi kuil atau iblis, adalah keberadaan yang luar biasa. Dewa Ular Iblis ternyata menderita kesakitan yang luar biasa, yang bisa terdengar dari aumannya yang memekakkan telinga. Sosoknya yang bengkak yang tingginya sudah lebih dari beberapa meter langsung menuju Raja Boa Hutan. Pilar Dewa Iblis yang memberinya dorongan, adalah sesuatu yang dimiliki semua Dewa Iblis, serta kemampuan eksklusif untuk 72 Dewa Iblis, yang disebut transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis dalam keadaan transformasi Dewa Iblis akan mendapatkan dorongan besar dalam aura dan kekuatan. Energi spiritual eksternalnya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius saat ini masih berada di puncak langkah ke-8 dalam energi spiritual internal, tetapi energi spiritual eksternalnya sudah berada di langkah ke-9. Dengan setiap pilar Dewa Iblis yang berbeda, datanglah bidang dan tingkat amplifikasi yang berbeda. Dari sini, orang dapat membayangkan tingkat teror jika Kaisar Dewa Iblis menyelesaikan transformasi Dewa Iblis dari pilar naga iblisnya. Saat 2 tombak ular besar mengarah langsung ke Raja Boa Hutan, ledakan elemen yang intens terjadi di udara. Faktanya, di bawah kendali Raja Boa Hutan dari langkah ke-9, fluktuasi elemen di sekitarnya tersebar, tetapi dia tidak dapat membubarkan esensi elemen yang keluar dari pilar Dewa Iblis. Andromalius menyelaraskan dirinya dengan pilar Dewa Iblisnya, jadi apakah dia akan membiarkan dirinya terpengaruh? Jade dan hitam bentrok di udara, menghasilkan ledakan dengan intensitas yang tak tertandingi, memukul mundur semua rawa di sekitarnya. Gelombang kejut besar menyebar, meniup hujan asam. Beberapa ular iblis dengan energi spiritual yang tidak mencukupi atau yang tidak menghindar tepat waktu juga terperangkap di dalamnya, dan teriakan dapat terdengar sejenak. Ini terlihat sengaja dilakukan oleh Raja Boa Hutan. Sebagai penguasa rawa kesuraman, dia memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Saat makhluk perkasa ini melepaskan kekuatannya, dia tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan melawan Dewa Iblis. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Boa Hutan terlihat sangat sederhana dan langsung, dan tubuh besar Raja Boa Hutan terbuka dengan berani di depan semua ular iblis. Tubuhnya mencapai panjang yang mengerikan lebih dari 60 meter, dan bagian paling tebal dari tubuhnya mencapai diameter 5 meter. Ini adalah monster yang sangat besar. Bahkan setelah mendapat dorongan dari pilar Dewa Iblis, Andromalius masih memucat dibandingkan dia.
Kedua pembangkit tenaga listrik keduanya memiliki bangunan yang sangat besar, dan keduanya juga terutama unggul dalam menggunakan energi spiritual eksternal. Energi spiritual berwarna merah dan giok dengan panik melahap satu sama lain. Di setiap bentrokan, kedua pembangkit tenaga listrik mengeluarkan suara yang hampir seperti erangan. Long Hao Shen diam-diam mengamati dari jauh, dipenuhi dengan kejutan. Dia sudah yakin bahwa bahkan jika rekan-rekannya dan dirinya sendiri bekerja sama dan fokus pada salah satu dari keduanya saja, peluang kemenangan mereka hampir tidak akan melebihi 33%. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Itu bahkan cukup untuk menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Jika bukan karena upaya sukarela Andromalius untuk mengarahkan sebagian besar gelombang kejut di udara, kemungkinan besar tidak ada ular iblis yang tersisa di sini yang akan selamat dari itu. Jadi dia harus terlibat untuk mencegahnya. Cahaya yang luar biasa terus naik ke langit, dan kabut beracun yang sangat tebal tiba-tiba tersingkir oleh pertempuran. Samar-samar, orang bisa melihat jejak sinar matahari. Kuat, Long Hao Shen diam-diam berseru kagum, secara alami mengarahkan pujian ini pada Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Boa Hutan adalah binatang ajaib, seseorang tidak bisa meremehkannya. Sangat jelas, sejak awal pertempuran, dialah yang menghasut Andromalius untuk mengarahkan gema energi spiritual di udara. Dan Andromalius tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah anggota klannya menerima kerusakan dari serangan mereka. Namun, racun di udara tersebar, dan munculnya sinar matahari sebagai akibat dari elemen kegelapan Dewa Iblis Ular merupakan sumber kelemahan besar yang jelas. Pada saat sinar matahari menimpa mereka, Raja Boa Hutan tidak terpengaruh, tetapi Dewa Iblis Ular Iblis dibakar, yang memiliki efek melemahkan fusinya dengan pilar Dewa Iblisnya. Faktanya, jika ini terjadi di dunia luar, pada saat para Dewa Iblis akan meledak dengan kekuatannya, pilar Dewa Iblis mereka secara alami akan menghasilkan beberapa awan gelap yang menghalangi sinar matahari. Tetapi pada saat ini, Raja Boa Hutan jelas tidak akan memberi lawannya kesempatan ini. Kalian semua meninggalkan medan perang ini. Dewa Ular Iblis masih bentrok dengan Raja Boa Hutan dan mengganggunya, ketika di tangannya, tombak ular meninggalkan dua bekas luka yang dalam pada lawannya. Pada saat ini, dia meneriakkan kata-kata ini dengan marah kepada bawahannya. Ular iblis mundur dengan tergesa-gesa, melangkah di kabut beracun sambil meninggalkan pertempuran. Hanya 4 Medusa yang tersisa, tetap tersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Sebuah kesempatan. Mata Long Hao Shen ini berkilauan hampir gila. Tidak lagi menonton bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik besar, yang menurutnya merupakan kesempatan langka, dipasangkan dengan kesempatan untuk menyelesaikan misi pasukan perburuan iblis yang mereka ambil. Sosoknya berkelap-kelip, melangkah kembali ke kabut beracun. Long Hao Shen tidak memanggil rekan-rekannya, karena kali ini, terlalu banyak belum tentu menjadi lebih baik. Dia juga ingin yang lain menjaga kekuatan mereka, jadi dia memilih untuk memasuki kabut beracun sendirian, untuk mengejar. Untuk menghindari melepaskan aura suci yang kuat, dia tidak menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Di tangan kanannya adalah Rippling Light, dan inderanya meningkat, merasakan lokasi dari ular iblis yang mundur. Ular iblis sepenuhnya mengandalkan indera penciuman mereka saat ini, tetapi di tempat yang penuh dengan kabut beracun ini, itu tampak melemah secara besar-besaran. Long Hao Shen sangat cepat meraba-raba bagian belakang ular iblis, dan menyodorkan pedang di tangannya. Ia menghasilkan kilatan cahaya sementara langsung menusuk tengkorak ular iblis itu. Niat pedang Long Hao Shen adalah sesuatu yang bahkan Ah Bao tidak berani hadapi, jadi tidak ada yang bisa dikatakan tentang ular iblis ini. Niat bertarung yang dia tahan meletus, karena Long Hao Shen benar-benar didorong oleh akal sehatnya. Setiap kali dia bergerak, lokasinya berubah seketika, menggunakan pola serangan paling sederhana dengan Demon Whipping Flash. Dikombinasikan dengan niat pedang, Demon Whipping Flash menjadi pasangan yang sempurna, tanpa diragukan lagi membunuh ular iblis di setiap serangan. Lebih menakutkan, ular iblis semua mati ditembus di kepala oleh pedang Long Hao Shen, bahkan hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Kadang-kadang, suara-suara kecil akan terdengar,
tetapi terputus karena tenggorokan mereka akan tertusuk, dengan pemiliknya meringkuk ketakutan. Dan Long Hao Shen bukan satu-satunya yang mengganggu ular iblis yang melarikan diri, jangan lupa tentang Boas hutan yang menenggelamkan diri di rawa-rawa. Boas hutan sangat membenci para penyusup ini. Pada saat Raja Ular Iblis memberi perintah kepada ular iblis untuk mundur, Raja Boa Hutan juga menggunakan metodenya sendiri untuk memberi perintah kepada anggota klannya untuk mengejar. Akibatnya, ular iblis yang penglihatannya tidak jelas diburu sebagai makanan oleh Boas hutan. Sebagai indera Long Hao Shen berada di kemiringan penuh, dia tentu saja bisa melihat situasi saat ini ular iblis. Dalam kabut beracun, gelombang energi spiritual elemen kegelapan terus menyapu satu demi satu. Ini adalah serangan balik yang diluncurkan oleh ular iblis. Namun, tanpa pilar Dewa Iblis untuk membubarkan kabut, kekuatan bertarung mereka turun drastis, apalagi koordinasi mereka. Untuk sesaat, para elit ular iblis ini bisa dikatakan akan mengalami kehancuran yang menghancurkan. Rawa Kesuraman pada akhirnya masih merupakan wilayah di bawah kendali Boas hutan, yang bahkan bisa disebut wilayah mereka, tanah kelahiran mereka. Raja Boa Hutan telah memerintah tempat ini entah sudah berapa lama, sampai-sampai Raja Sketsau yang melebihi kekuatannya tidak mencapai statusnya sebagai penguasa. Meskipun Dewa Setan Ular Andromalius memiliki keuntungan, mendapatkan kemenangan melawannya bukanlah hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa ketika Boa Hutan biasa ini mulai tenggelam ke dalam rawa-rawa, Andromalius sudah terperangkap dalam perangkap Raja Boa Hutan. Pada saat ini, saat Andromalius bergabung menjadi satu dengan pilar Dewa Iblisnya, persepsinya dalam keadaan transformasi Dewa Iblis juga jauh lebih tinggi dari biasanya. Jeritan anggota klannya secara alami mencapai telinganya, tetapi sekarang dia terjebak dalam perjuangan sengit melawan Raja Boa Hutan, dan pertempuran mereka sudah mencapai puncaknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang Raja Boa Hutan dengan ganas. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Demon God mengubah situasi Andromalius cukup mengerikan. Dalam keadaan ini, tubuhnya tidak kalah dengan Raja Boa Hutan, dan di tangannya, ada senjata yang kuat. Bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Raja Boa Hutan terus meningkat, dan meskipun Andromalius juga tidak mudah, kecepatan pemulihannya masih jauh melampaui musuhnya. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki pembantu di sampingnya. 4 pasang mata putih terbuka tanpa suara di belakang pilar Dewa Iblis yang jauh, dan 8 sinar putih mengenai tubuh Raja Boa Hutan dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Boa Hutan menjadi kaku, membuat putaran panik. Dengan ini, lapisan lain dari kulit ularnya terlepas, saat dia menahan efek petrifikasi. Hal ini tentu membuat serangan Andromalius kehilangan banyak keganasannya. Bagaimana Andromalius bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Matanya basah oleh darah, dan tombak di tangannya terangkat tinggi, meskipun tubuhnya yang besar dan lentur, hampir membentuk sudut 90 derajat. Esensi kegelapan yang kuat dari warna hitam menempel pada kedua tombak itu, sebelum mereka dengan ganas menyerang tubuh Raja Boa Hutan. Darah berceceran, beberapa darah hijau tua terbang ke segala arah. Berteriak dengan marah, Raja Boa Hutan menembak dengan kekuatan penuh, membuat jarak dengan Andromalius dengan susah payah, tapi orang bisa dengan jelas melihat cahaya hitam melingkar di tubuhnya. Pada luka besar itu terdapat bekas korosi yang parah. RGGH. Raja Boa Hutan sangat marah, dan api hampir menyembur keluar dari matanya yang berwarna giok. Sebuah proyektil hijau mengerikan dengan diameter 1 meter ditembakkan, langsung menghantam Andromalius. Saat orang ini melakukan yang terbaik, satu pikiran muncul di benak Andromalius, saat tubuhnya berbelok horizontal. Itu adalah pil internal dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Meskipun dia ingin mengambilnya, jika benda di bawah kendali Raja Boa Hutan ini menghancurkan tubuhnya, bahkan jika itu lebih tahan lama, itu hanya akan berakhir tidak baik baginya. Pada saat yang sama dia melakukan belokan ini, warna emas gelap yang mencolok mulai menyinari tubuh Andromalius. Saat dia mengangkat tombak di tangannya, sebuah fatamorgana muncul di sampingnya dengan desisan melengking. Tingginya hampir sama dengan tubuhnya, langsung menuju pil internal itu. Tapi pemandangan aneh menyusul.
Raja Boa Hutan yang awalnya marah tiba-tiba mengungkapkan pandangan yang cerdik. Pil internalnya yang sombong benar-benar berbelok di udara, dan tidak mengarah ke Andromalius, tetapi langsung ke pilar Dewa Iblis itu. Andromalius menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Raja Boa Hutan berencana melawannya, tetapi bukankah dia melakukan hal yang sama? Bang! Seluruh rawa kesuraman berguncang keras, dan ledakan hebat meledak di pilar Dewa Iblis 70 detik. Cahaya hijau dan hitam yang ganas mekar di dalamnya. Kali ini, Raja Boa Hutan salah perhitungan. Dia tahu sejak awal bahwa ancaman sebenarnya terhadapnya bukanlah Andromalius, tetapi pilar yang dia bawa. Tapi dia juga mengerti dengan jelas bahwa menemukan kesempatan untuk menyerang itu tidak akan mudah. Dia bertindak seolah-olah marah terhadap Andromalius, dan menembak pil internal. Setelah menemukan kesempatan yang sangat langka ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan seluruh serangannya? Dari sudut pandangnya, selama pilar Dewa Iblis ini dihancurkan, Andromalius hanya bisa mati dalam kekalahan setelah ini. Namun, dia salah menghitung sesuatu, perkiraannya tentang kekuatan yang dimiliki oleh pilar Dewa Iblis. Dalam ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Boa Hutan tiba-tiba menggigil hebat, seolah-olah terkena gejala malaria. Pil internalnya memantul kembali padanya dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi cahaya giok di atasnya menjadi jauh lebih gelap. Tidak hanya itu, pancaran sinar di hutan Boa King juga meredup. Andromalius tertawa terbahak-bahak, sebelum melemparkan dirinya ke arahnya sekali lagi. Selama ini, Fata Morgana yang lahir darinya mengikuti mengabaikan segalanya dan meluncurkan serangan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti itu berlalu begitu saja. Dalam sejarah umat manusia dan iblis, situasi Dewa Iblis terbunuh terjadi berkali-kali, tetapi 72 pilar Dewa Iblis yang menjaga iblis tidak pernah dihancurkan. Bahkan alat surgawi tidak pernah menghancurkan harta iblis ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pil internal Raja Boa Hutan. Setelah salah perhitungan ini, Raja Boa Hutan mengalami serangan balasan yang keras karena bentrokan keras yang diderita oleh pil internalnya, membuatnya menjadi sangat lemah. Setan ular setan Dewa Andromalius memanfaatkan ini, dengan panik meluncurkan serangan. Untuk sesaat, tubuh Raja Boa Hutan terus hancur berkeping-keping, tampak agak tidak tahan. Dalam hal kekuatan, Raja Boa Hutan seharusnya memiliki keunggulan mutlak, setelah semua celah antara langkah ke-9 dan puncak langkah ke-8 sesuai dengan celah yang luar biasa, dan Raja Boa Hutan memegang kendali penuh atas elemen esensi di daerah tersebut. Namun, pilar Dewa Iblis hanya menunjukkan utilitas yang terlalu besar. Tidak hanya memberi Dewa Iblis ular cadangan yang kuat dalam esensi unsur, tetapi juga meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 100.000 unit. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak berkurang. Raja Boa Hutan sudah berhasil dalam serangkaian rencananya sebelumnya, dan ini menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh, sampai-sampai melakukan kesalahan fatal dengan pil internalnya yang menimbulkan serangan balasan karena pilar Dewa Iblis, yang mengarah ke kerugian mutlak. Namun, pemboman pil internal terhadap pilar Dewa Iblis sebelumnya tidak terbukti sia-sia. Setidaknya, keempat Medusa yang tersembunyi di baliknya jatuh ke rawa-rawa karena gelombang kejut yang kuat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Mendaki dengan cepat, mereka masih menghindari tenggelam ke dalam rawa-rawa. Meskipun Medusas memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, mereka pada akhirnya masih ular iblis dari langkah ke-6 saja. Kekuatan ofensif pil internal sepenuhnya ditopang oleh pilar Dewa Iblis, tetapi gelombang energi spiritual yang mengerikan yang datang menyebar ke jarak tertentu, masih melukai keempat Medusa ini. Kilatan hijau samar datang, sebelum tiba-tiba terhenti. Pergerakan dan pemberhentian yang tiba-tiba ini tampak sangat aneh, dan posisi stagnasinya adalah pusat dari area yang ditempati oleh keempat Medusa. Segera, warna hijau itu berubah menjadi tornado, meledak dalam lingkaran hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesis yang menusuk, keempat Medusa itu segera berteriak keras. Pada saat ini mereka bahkan tidak berani membuka mata mereka, karena fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan mereka memasuki keadaan pusing.
Bagaimana jika sinar membatu jatuh pada rekan-rekan mereka? Faktanya, bahkan Medusa sendiri tidak kebal terhadap petrifying rise mereka. Meskipun demikian, Medusa ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Rambut ular di kepala mereka menggelembung dengan panik, dalam upaya untuk melawan serangan hijau. Namun, semua rambut ular mereka menjadi serpihan saat bersentuhan dengan lampu hijau, yang menjadi alasan teriakan mereka. Itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri.